Oke, ada pertanyaan dari teman-teman. Apa sih fungsi dari tooltip gitu ya? Kalau kita lihat di bawah format ini kan ada fungsi kalau kita klik ya. Kalau kita klik di salah satu visual gitu, ketika kita klik format lagi, di sini ada fungsi tooltip. Fungsinya untuk apa sih gitu ya? Saya akan jelaskan di sini fungsi dari tooltip gitu ya. Nah, tooltip prinsipnya adalah informasi yang muncul ketika kita mengarahkan kursor kita ke data visual yang sudah kita buat gitu. Jadi detail data tersebut gitu. Contoh misalnya dalam satu visual yaitu product sold trend, ketika kita mengarahkan di sini ya kita bisa tahu gitu data tahun 2015 bulan November itu kuantitinya atau jumlah produk terjual itu sekitar 1310. Nah, ini yang disebut sebagai tooltip gitu. Nah, apakah sampai di sini doang? Enggak gitu. Ternyata tooltip ini bisa kita kembangin lagi nih, gitu, lebih advance lagi gitu. Dan idenya adalah sama gitu, menampilkan informasi yang lebih detail gitu. Cuman gitu, kita bisa menampilkan halaman lain gitu, halaman yang berbeda ke satu visual gitu. Nah, kita langsung coba lihat contohnya aja. Pertama kita buat dulu halaman kedua. Halaman kedua ini yang nanti akan jadikan tooltip gitu. Kemudian kita pilih format, kita atur size-nya dulu gitu. Kita atur size-nya sesuai dengan tooltip tadi ya gitu. Jadi dia bentuknya square gitu atau kotak gitu. Kemudian tadi kita udah ngelihat gitu data sales produk sales trend gitu ya. Ketika kita mengarahkan kursor itu kita pengen lihat gitu, berapa sih produk yang dijual berdasarkan segmennya gitu dan berapa sih revenue per segmennya tersebut gitu. Nah, kita masukkan dulu. Misalnya kita menampilkannya dalam bentuk data donut chart gitu ya. Kita masukkan di sini. Kita masukkan segmen gitu. Segmen kita sebagai add, kemudian quantity by segment sebagai value. Nah, seperti ini sudah muncul. Kita kecilin dulu judul-judulnya supaya dia lebih mudah tervisualisasikan. Oke, kita kurangi jadi sekitar 10. Lalu detail labelnya juga kita gunakan percentage of total saja gitu ya. Jadi kita ingin lihat distribusinya berapa, kontribusinya gitu. Kita kurangi. Oke, legendnya juga sama, kita kurangi. Oke, sehingga sudah muncul data seperti ini. Saya tambahin lagi gitu datanya, kita copy, kemudian paste, kemudian kita ubah bukan berdasarkan quantity tapi berdasarkan revenue gitu ya. Jadi kita udah lihat nih berdasarkan quantity sudah, berdasarkan revenue gitu. Kita ubah ininya gitu ya. Chartnya kita ubah jadi cluster chart gitu. Jadilah seperti ini. Nah, mungkin kita tambahin juga di sini data tanggal. Data tanggal kita pilih card sini. Kemudian kita masukkan data order date ya. Oke, kita kurangi data labelnya, kita turunin. Mungkin kita pilih 14 ya. Kemudian ininya kita hapus. Judul kategorinya kita hapus seperti ini. Ini kita tempel aja di sini misalnya. Kita ubah mungkin backgroundnya kita ubah jadi hitam. Kemudian data labelnya kita ubah jadi putih. Nah, seperti ini. Ini sudah kita buat halaman baru yang akan kita jadikan tooltip. Nah, lalu bagaimana implementasi tooltip itu gitu? Kita klik dulu ya format di sini, lalu di sini ada page information, kita aktifkan dulu tooltip. Dan kita ubah di sini sebagai detail segment. Nah, ini sudah kita aktifkan sebagai tooltip. Lalu di sini mungkin ada preferensi teman-teman gitu ya. Saya akan menampilkan detail segmen ini gitu ke user juga atau enggak gitu. Kalau kita mau tampilkan kita biarkan seperti ini, tapi kalau mau kita sembunyikan kita bisa hide saja gitu. Jadi karena informasi yang sudah muncul nantinya gitu, jadi sebaiknya kita hide saja. Kita balik ke halaman pertama, halaman utama kita. Oke, lalu di data product sold trend tadi kita klik ya.
Lalu kita pilih format, kemudian di tooltip ini kita cek ya. Lalu kita page-nya kita pilih detail segment gitu. Oke, kalau sudah kita akan bisa sama-sama melihat gitu. Ketika kita run cursor, dia akan muncul data yang kita buat tadi. Seperti itu. Jadi idenya adalah menampilkan detail data gitu dari visual yang sudah kita buat gitu. Nah, ini hanya berlaku untuk satu visual ya gitu ya. Kalau mau kita tampilkan untuk revenue trend, kita bisa buatnya lagi seperti itu. Oke, itu pertanyaan pertama, apa fungsi dari tooltip dan bagaimana cara memanfaatkannya. Yang kedua, fungsi dari filter gitu, tab filter yang ada di sini gitu. Fungsi filter prinsipnya sama ya gitu, untuk memfilter gitu. Nah, saya mungkin akan jelaskan lebih ke aplikasinya gitu dan apa sih yang bisa kita manfaatkan dengan filter tersebut gitu. Yang paling mudah gitu, kita bisa memfilter gitu ya data yang mau kita tampilkan dalam satu visual gitu. Misal saya mau menampilkan data income statement gitu, tapi untuk segmen tertentu saja gitu. Kita pilih datanya, kemudian kita pilih di filternya itu kita buka. Nanti di bawah ini ada pilihan-pilihan gitu. Add data field here gitu ya. Data field here, kemudian ada filter on this page gitu ya. Nah, kita bisa pilih memfilter itu bisa menggunakan yang add data field here gitu, berarti nanti filternya hanya akan berpengaruh di satu field ini. Tapi kalau ini kita filternya kita masukkan di sini, maka dia akan terpengaruh ke satu halaman penuh. Kalau filter on page gitu, jadi nanti semua halaman yang kita buat itu akan juga terfilter ketika memang memiliki kolom yang sama gitu. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan ngefilter di satu visual ini saja gitu, karena tadi saya ingin melihat income statement di segmen tertentu gitu. Kita pilih income statement-nya, kemudian segmennya ini kita pilih di sini. Nah, di sini ada pilihan nih, itu basic filtering gitu, top end, advanced filtering gitu. Kalau kita pilih basic, dia akan muncul seperti ini. Kita akan lihat segmen tertentu aja. Misalnya kita akan lihat corporate gitu ya. Nah, data ini nanti akan menyesuaikan data untuk corporate saja. Itu yang lain tidak akan terpengaruh gitu. Kita tetap melihat jumlah produk yang terjual berapa gitu, tapi untuk income statement-nya kita specifically kita menampilkan data untuk corporate gitu. Nah, lalu pertanyaan mungkin kalau kita share gitu menggunakan link, apakah user bisa melakukan filtering juga gitu? Bisa gitu. Jadi tetap si user itu bisa melakukan filtering gitu. Oke, kita juga bisa menambahkan nih, gitu, menambahkan filter-filter lainnya gitu. Kalau melihat mungkin berdasarkan segmen corporate gitu, kemudian mau by region gitu, kita juga bisa taruh di sini gitu. Lalu kita pilih mana tadi by region yang udah kita buat. Nah ini regionnya kita mungkin kita pilih is gitu ya. Seperti itu. Ini akan menyesuaikan. Wait, region on this visual. Seperti itu kira-kira fungsi dari filter gitu. Lalu filter itu kan tadi ada beberapa ya fungsi atau fiturnya gitu. Kita filtering itu ada yang advanced filter, top end gitu. Advanced filter itu kalau kita buat gitu ya, kita bisa membuat skenario gitu. Misalnya saya ingin melihat nih berapa sales di suatu area gitu, kabupaten kota yang lebih dari 100 gitu. Nah, kita bisa pakai advanced filtering ini gitu. Misal di sini ya, kita bisa pilih gitu yang mana sih yang nah ini karena datanya dalam bentuk ini ya, nggak cuma dalam bentuk angka gitu, jadi dia tidak muncul yang lebih dari dan kurang dari seperti itu. Kita bisa mulai misal contain, does not contain seperti itu. Nah, kalau top end ini apa gitu? Top end ini kita mau menampilkan gitu satu angka teratas gitu, seperti itu. Nah, kurang lebih fungsi dari filter demikian Bapak Ibu sekalian ya. Semoga membantu. Silakan kalau nanti ada pertanyaan